Kalau dari jenis-jenisnya paling banyak tuh apa sih yang terbuang? Paling banyak menyatakan dari karbohidrat gitu ya, nasi. Hai Tizen, gue Jacqueline dari Eating. Aku Alia dari Surplus. Surplus itu adalah startup yang membuat aplikasi surplus yang bisa menyelamatkan makanan. Yes, mantap. So hari ini gue akan memandu diskusi mengenai sampah makanan barengan sama Alia. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang dampak dari sampah makanan yang berasal khususnya dari bisnis makanan ya. Alia mungkin bisa share ya sebenarnya apa sih fakta-fakta gitu tentang food waste atau mungkin surplus ya, surplus makanan yang dihasilkan dari bisnis makanan itu sendiri. Oke, jadi fakta-faktanya kalau surplus makanan itu sebenarnya surplus itu kan adalah secara artinya itu adalah berlebih. Jadi makanan-makanan yang berlebih, overstock dari para pemilik usaha makanan, industri F&B dan sebagainya, pasti di setiap mereka ini operasional setiap hari itu pasti ada yang berlebihnya gitu. Karena kan nggak tiap hari gitu makanan itu pasti habis gitu kan, karena tergantung dari demand dari customernya. Nah, kita bilangnya lebih ya, kita bilangnya bukan sisa. Karena kalau misalkan sisa itu anggapannya udah jelek gitu kan, udah jadi waste gitu kan. Nah, makanan yang berlebih ini biasanya adalah makanan-makanan yang edible atau masih layak makan. Tapi sayangnya karena SOP atau mungkin karena memang mereka sangat mengedepankan tekstur yang harus renyah, harus selalu fresh setiap hari, jadinya mereka harus penanganan itu dibuang kalau misalkan makanannya itu nggak habis terjual gitu. Jadi faktanya sekarang itu memang di industri F&B, di usaha makanan mau kecil mau besar gitu ya, ada aja gitu makanan yang overstock tapi akhirnya itu tidak tertangani dengan baik karena dibuang gitu, yang akhirnya menjadi food waste yang kita tahu sekarang masalahnya seperti ini gitu, dimana di Indonesia sendiri kan 23-48 juta ton per tahun itu ada food waste gitu kan. Dan di Jakarta sendiri 60% makanan itu memang sampah makanan, sampah organik, sampah makanan yang masuk ke Bantar Gebang. Dan di usaha makanan sendiri itu sekitar 60 ton per hari gitu penyumbangnya. Jadi ya itu hal yang sangat ironis sekali gitu, karena kan makanan itu ya sebetulnya masih bisa untuk diberi makan orang lain karena masih edible tadi kan. Bahkan di Jakarta atau ya di daerah-daerah kota besar pun masih banyak orang yang kekurangan untuk makan gitu. Jadi surplus food atau excess food atau overstock produk yang akhirnya jadi waste ini sangat prihatin gitu ya masalahnya. Oke, menarik banget ya ini ngebahas tentang surplus food ya teman-teman. Jadi sebenarnya penyebab sampah makanan itu ada itu banyak banget gitu, dari sisa atau dari makanan berlebih gitu. Dan di sini berarti surplus itu perannya adalah untuk menjual kembali gitu ya makanan berlebih itu. Nah tadi Alia udah share data-datanya gitu ya, banyak sekali yang terbuang gitu. Sebenarnya kalau dari jenis-jenisnya paling banyak tuh apa sih yang terbuang? Oke, kalau dari jenis-jenisnya sebenarnya kajian Bappenas yang tahun 2021 keluar itu paling banyak menyatakan dari karbohidrat gitu ya, nasi, kentang. Nasi ya? Iya, nasi itu paling banyak karena mungkin porsi nasi itu kan biasanya orang beda-beda ya. Jadi dari rumah makan atau ya pemilik usaha tuh biasanya emang berapa kilo nasi dibuat, tapi sebenarnya belum tentu orang satu porsi nasi itu sama setiap orang kan. Jadi pasti ada aja yang berlebih gitu. Nah makanya nasi itu paling sering terbuang dan mungkin paling gampang didapatkan ya. Jadi dari kita mungkin tidak terlalu sayang ketika nasi itu terbuang. Mungkin sebutir 2 butir tapi ternyata lama-lama banyak gitu. Jadi yang paling banyak kalau berdasarkan data itu nasi gitu. Wow, ini teman-teman nih nasi demand-nya tinggi tapi banyak juga yang terbuang ya. Ini sayang banget gitu. Oke. Dan kira-kira nih sebenarnya kalau ngelihat dari ini ya kan mungkin Alia juga banyak interaksi dengan bisnis makanan gitu. Sebenarnya apa sih pain point dari si penjualnya ini sehingga akhirnya kok bisa berlebih banyak gitu? Apakah mungkin ada masalah saat estimasi stoknya dan seterusnya? Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman Surplus sendiri, jadi kita ini banyak banget mitra kita yang bergabung untuk di aplikasi Surplus itu adalah produk-produk yang seperti roti dan kue, karena kalau teman-teman tahu kan biasanya memang roti dan kue ini tuh itu tuh harus fresh from the oven gitu ya, biasanya kalau mereka tuh pengen ngejualnya tuh fresh from the oven. Dan satu hari itu mereka memang harus ngabisin karena nggak bisa dibesokin. Biasanya sebenarnya masih bisa disimpan, tapi ya itu balik lagi mereka mengedepankan tekstur dan fresh from the oven-nya tadi. Jadi permasalahannya adalah sebetulnya mereka ini kalau misalkan bikin makanan memang nggak bisa dikurang-kurangin gitu. Jadi berapa kilo bahan itu memang harus jadi berapa, tapi tergantung dari customer-nya juga apakah habis dalam hari itu gitu. Jadi memang produk-produk yang seperti itu ya, yang memang harus dibuatnya itu di awal, lalu harus habis terjual, itu yang
paling banyak jadi mitranya surplus. Dan apa namanya ya itu yang sering surplus gitu, yang memang sering berlebih, dan itu apa namanya yang sering jadi masalah gitu. Kenapa? Karena mereka ini memang kebanyakan tadi mengacu pada SOP, jadinya kalau misalkan makanannya even mereka ada pilihan untuk dijual lagi di surplus atau dijual lagi di diskon lebih murah kayak gitu, itu mereka tetap karena SOP tadi gitu, mereka takutnya nanti orang-orang malah jadi nggak dapet yang paling best gitu ya dari produknya, atau mungkin takut nanti udah kontaminasi dan sebagainya. Jadi kayak gitu sih, itu salah satu kendala ya dari para pemilik bisnis makanan. Dan kendala lainnya adalah sebetulnya memang belum ada sih regulasi yang benar-benar mengatur gimana sih kalau misalnya ada makanan berlebih harusnya ditanganinnya kayak gimana sih sama pemilik usaha makanan gitu. Mereka sekarang dibuang pun itu nggak ada penalti atau nggak ada kayak hukuman juga ya dari regulasi gitu. Jadi ya udah, memang karena sekarang belum ada betul-betul didorong penanganannya harusnya apa, jadi yang mereka ya udah dibuang aja kalau misalkan nggak habis gitu. Oh, I see. Menarik ya. Tadi ngebahas tentang yang pertama itu memang yang paling jadi titik kritisnya adalah kalau misalnya makanan itu fresh. Terus ada standar yang harus dipenuhi sehingga ini nggak bisa sembarangan dijual aja kayak gitu ya kalau berlebih gitu. Dan yang ketiga dari sisi regulasinya sendiri mungkin belum mendukung untuk bagaimana kita upaya untuk mengurangi sampah makanan itu sendiri, terutama makanan berlebih dari restoran gitu ya tadi. Oke, mungkin ada nggak sih, kalau tadi kan ngebahas tentang bakery gitu ya, tapi ada nggak contoh spesifik lagi yang menarik ini yang pernah ditanganin mungkin dari mitranya surplus gitu tentang isu ini? Oke, jadi selain bakery sebenarnya kita juga ada makanan-makanan yang ready to eat. Nah kalau misalkan kayak nasi ayam atau apa, jadi kan sebenarnya setiap makanan itu punya masa simpan ya, walaupun memang nggak secepat kayak roti tadi, biasanya sehari, 2 hari, 3 hari kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan yang kayak makan ready to eat kayak ayam, nasi dan sebagainya, itu masa simpannya lama, tapi kan lama-lama juga berkurang ya masa simpannya. Nah di akhir-akhir masa simpannya itu mereka bisa manfaatin di appetite surplus gitu untuk dijual lebih cepat. Nah apa namanya memang kendalanya adalah terkadang yang mereka ini mungkin UMKM sih lebih banyak ya, jadi mereka itu manajemen stoknya mungkin ya yang belum terlalu aware gitu. Jadi kan harusnya ada konsep first in first out, jadi mana yang mana yang udah lama dibuat harusnya segera dikeluarkan, tapi karena ya namanya bisnis rumahan kayak gitu mungkin tertimbun gitu ya, nggak kelihatan gitu, jadinya ya mereka apa namanya nggak ngeh kalau misalkan ada makanan yang masih ada dan akhirnya malah jadi ketimbun dan jadi basi gitu kan. Itu juga sih salah satu kalau misalkan di bisnis UMKM tuh kayak gitu. Menarik ya ini ya, jadi mungkin masih ada keterbatasan ya untuk manajemen stoknya gitu, akhirnya berdampak juga ke makanan berlebih kayak gitu. Oke, nah ini mungkin tadi ngedengar ada banyak kasus ya dari bakery, makanan ready to eat gitu ya. Ini kira-kira dampaknya nih apa nih kalau misalnya semakin banyak yang terbuang gitu? Mungkin kan ada yang bisa diselamatkan oleh surplus gitu ya, tapi mungkin ada juga yang kayak nih beberapa yang udah nggak bisa lagi gitu ya dijual gitu. Oke. Jadi dampaknya pastinya kalau sampah makanan ini kan memang tidak baik ketika dia berakhir di TPA gitu ya. Jadi makanan ini akan terdekomposisi dan hasil dari dekomposisinya ini akan menghasilkan gas metana. Nah gas metananya ini yang dapat menyebabkan perubahan iklim gitu. Jadi ini kejadian ketika sampah makanannya berakhir di TPA karena tidak terkelola dengan baik gitu ya. Nah, kalau misalkan itu dibiarkan terus-menerus, pastinya ya efek dari pemanasan global, perubahan iklim ini akan berjalan terus gitu. Kalau misalkan makanannya terus-terusan tertimbun di TPA, apalagi sekarang mungkin di sekitar kita lihat bisnis F&B itu banyak banget gitu, makin nambah gitu kan, dan makin cepat juga sih stoknya gitu ya, harus selalu ada gitu kan. Jadi ya dengan perkembangan zaman makin nambah banyak makanan, tapi belum ada regulasi yang betul-betul mengatur gimana sih kalau misalnya ada overstock makanan. Nah ini yang dikhawatirkan makin banyak makanan yang terbuang ke TPA tadi, jadinya menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan secara dari segi sosial juga kan makin kerasa nih ketimpangannya, makanan banyak tapi orang yang membutuhkan makanan juga ya orang yang berkekurangan makan gitu masih banyak juga gitu, tapi dibuang, malah tidak ada jembatan antara itu gitu kan. Nah itu yang sangat disayangkan lah kalau misalkan terus-terusan berlarut-larut gitu. Oke.
baik. Thank you buat ya, tadi ini super clear banget penjelasannya. Mungkin teman-teman kalau mau tahu lebih detail lagi, tadi Alia ngebahas soal ini ya, gimana dampaknya dari sampah makanan ini ke TPA sampai akhirnya berdampak ke perubahan iklim. Ini pernah dibahas di salah satu video kita, video Behind the Food ya. Nanti teman-teman bisa cek, itu dari Alia juga yang bakal jelasin. Oke, so tadi ngebahas tentang bahkan sampai ke level UMKM gitu ya, dan bisnis F&B juga semakin growing, tapi regulasinya nggak mendukung, jadi makin resikonya makin tinggi nih gitu ya dengan dampak dari sampah makanan ini. Kira-kira gimana sih cara mencegahnya gitu? Kan kalau tadi mungkin kalau dia udah terlanjur berlebih dan dijual kan udah kayak ya udah gitu. Tapi gimana cara biar mencegah agar dia nggak banyak gitu? Sampah makanan ini. Memang kalau misalkan permasalahan food waste ini tuh ada yang namanya food waste hierarchy kan. Jadi food waste hierarchy ini kita mulanya itu dari prevention. Nah, prevention itu yang memang harus utama banget dilakukan, karena jangan sampai setelah jadi waste baru kepikiran gitu ya, kalau udah jadi waste jadi apa gitu, karena jadi baiknya itu adalah prevention. Nah, prevention itu kan banyak caranya. Kalau untuk bisnis makanan yang paling mudah tadi menerapkan prinsip first in first out. Kedua, memang estimasi juga stoknya gitu. Jangan kalau misalkan emang, mungkin kita bahas sedikit tentang pandemi gitu ya. Kalau dulu kan pas dia 2 tahun ini gitu ya pandemi, banyak makanan yang akhirnya nggak terhabiskan ya karena pandemi gitu kan. Orang-orang jadi lebih banyak makan di rumah, jadinya nggak makan di luar kayak gitu. Jadi seorang pemilik bisnis makanan juga harus aware lah dengan kondisi-kondisi seperti itu gitu. Jadi tidak harus selalu menyiapkan, selalu ready ya. Misalkan kalau di bakery gitu kan harus selalu ada di display ya. Tapi daripada kita sebenarnya gini, ada anggapan ya dari pemilik bisnis makanan, lebih baik ada di display itu kelihatan penuh terus gitu, kelihatan cantik gitu ya tokonya. Tapi padahal ternyata ya stoknya sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan, ternyata nggak habis terus gitu. Nah itu jangan hanya kayak mau kelihatan ya di etalasenya jadi bagus, tapi untuk memenuhi standar itu ya, gitu ya, memaksakan jadinya. Iya gitu, terutama tuh yang kayak roti kue itu pasti kayak gitu, karena mereka mendepankan ada yang dipajang kayak gitu kan. Jadi harus tahu juga estimasi stok, memang sesuai kondisi, emang harusnya sehari itu jual berapa kayak gitu. Terus bisa juga tadi kalau misalkan di surplus ini kan kita sebagai jembatan ya untuk suatu aplikasi untuk bisa menjual overstock makanan yang masih layak dan aman konsumsi, tapi sebelum waktu tutupnya gitu. Atau intinya makanan yang masih layak yang bukan expired lah gitu. Nah itu kan bisa pakai konsep memang di diskon di akhir-akhir waktu. Jangan takut karena kebanyakan pemilik bisnis makanan tuh takut kalau makanannya cuma dijual dibeli pas lagi diskon aja gitu. Kebanyakan takut kayak gitu. Kenapa mereka nggak mau clearance sale gitu kan? Padahal sebenarnya ya itu ada strateginya lah gitu. Kita juga mungkin nggak tiap hari harus selalu diskon, mungkin sekali-sekali. Jadi yang penting makanannya ke clear out aja nih, utamakan makanannya dulu. Mungkin sekarang itu terlalu banyak brandingnya dulu gitu kan, gitu sih. Itu kalau langkah-langkah preventionnya. Terus kalau kita turun lagi dari food waste hierarchy, itu kan ada donation ya, food donation. Jadi kalau misalkan memang punya overstock makanan, kita lakukan aja kegiatan sosial gitu. Kita berikan makanannya kepada orang yang membutuhkan, orang-orang sekitar, atau mungkin ke karyawan sendiri aja dulu gitu kan. Benar-benar. Atau orang-orang di rumah dulu gitu. Yang penting makanannya ya emang termanfaatkan sebagaimana makanan yang dimakan gitu kan, jadi bukan yang dibuang. Nah kalau misalkan memang udah waste banget gitu ya, maksudnya yang udah nggak bisa dikonsumsi, barulah kita cara-cara yang misalkan jadi pakan ternak, dikompos, atau pengolahan-pengolahan lainnya, itu salah satu itu yang dijadikan cara setelah sudah menjadi waste. Tapi mungkin ini skalanya tergantung nih UMKM atau skala besar. Kalau misalnya UMKM kan susah ya, waste management terkadang berat gitu kan, cost lagi gitu. Cost lagi, betul. Jadi lebih baik memang kita mulai dari prevention gitu. Oke, menarik ya. Karena memang untuk benar-benar memenuhi semua hierarki ini kan juga butuh cost, butuh effort lagi ya. Jadi mungkin akan beda tergantung skalanya gitu. Oke, sekarang mungkin kalau dari surplus sendiri gitu ya. Jadi apa sih yang menjadi mendorong gitu ya terbentuknya surplus gitu, dan mungkin bisa share juga pengalaman ya, mungkin challenge tersendiri gitu dalam menangani mitra-mitra gitu ya, mitra surplus, dan mungkin apapun gitu ya yang mau di-share ke teman-teman netizen nih. Oke, jadi kalau surplus ini latar belakangnya adalah seperti yang sudah diceritakan panjang lebar tadi ya. Jadi memang karena banyaknya overstock makanan yang sebenarnya nggak semua bisnis itu tega untuk buang makanan. Mereka juga banyak kok yang memikirkan gitu, sayang banget ya makanannya udah
udah dibikin, apalagi kalau bikinnya sendiri ya, pasti kan kayak aduh udah bikin sendiri, sayang ya, aduh sayang ya gitu, orang kita bikin dengan sepenuh hati tapi karena nggak habis malah terbuang gitu kan. Jadi sebenarnya banyak bisnis-bisnis yang memang sudah memikirkan itu tapi bingung gitu harus digimanain. Mungkin mereka memang ada juga yang udah pakai cara-cara closing hour discount, tapi di apa ya, ditawarin itu memang ke orang-orang terdekat dulu gitu, tidak meluas gitu kan. Nah, makanya Surplus ini sebenarnya sebagai jembatan yang membantu platform aplikasinya ini untuk bisa closing hour discount, clearance sale, tapi juga lebih luas lagi gitu. Jadi nggak cuma di kawasan, nggak cuma teman-temannya aja yang tahu gitu ya, karena biasanya mereka promosinya baru ke orang terdekat, tapi ini pakai aplikasi jadinya bisa dinotif ke orang banyak gitu. Jadi ke kawasannya juga lebih luas. Nah, jadi bermula dari situlah kita melihat memang permasalahan overstock ini sebenarnya jadi kebingungan dari pemilik bisnis juga gitu. Dan customer pun ini banyak yang bilang ke kita ya mereka jadi bisa nyobain makanan-makanan yang mungkin dulunya tuh mereka nggak mampu gitu ya, mungkin nggak mampu dalam artian wah lumayan juga nih costly gitu kan, nggak sesuai budget dia gitu. Karena di Surplus ini kita menekankan selalu diskon 50%. Kenapa selalu diskon 50%? Ya karena harus segera habis kan gitu, dan biar kita istilahnya itu nyelamatin makanan lah kalau di sini itu, bukan hanya kayak beli makanan biasa. Dan gimana sih pengalaman kita ya selama 2,5 tahun ini gitu. Jadi awal-awal kita cukup sulit juga untuk membangun ini karena kan aplikasi pemesan makanan sudah banyak banget, tapi yang untuk khusus overstock kan baru kita gitu kan. Ada juga sebelum-sebelumnya ada, tapi memang sekarang ini baru dari alhamdulillahnya kita 2 tahun ini cukup berkembang juga gitu. Nah, untuk gimana ya permasalahannya itu adalah kita susah banget sih untuk bisa meyakinkan pemilik bisnis yang mungkin yang belum aware, tapi ya memang awareness-nya masih kurang tentang food waste ini, biar mereka tuh mau berusaha memberikan kesempatan kedua untuk makanannya supaya dijual di Surplus gitu kan. Tapi alhamdulillahnya selama tahun 2021 lah ya, mulai tahun 2021 itu mulai banyak banget yang ngebahas tentang food waste, food loss kayak gitu. Pemerintah juga udah lumayan banget ngangkat banget, dari kementerian-kementerian banyak yang ngangkat, dari badan juga banyak yang ngangkat. Jadi semakin lama awareness orang yang semakin meningkat, untungnya juga bisa membantu kita banget sih untuk kayak lebih kita kan memperkenalkan solusi gitu ya. Jadi dengan awareness-nya makin luas, jadi orang-orang juga jadi bisa lebih masuk untuk solusi dari Surplus yang kita tawarkan, seperti itu sih. Oke. Menarik ya journey-nya Surplus ya gitu, sampai akhirnya didukung ya sekarang gitu, dan makin banyak orang juga aware gitu. Dan semoga dengan diskusi kita ini ya hari ini juga bisa membuka mata teman-teman gitu ya, dan tahu juga nih ada solusinya loh gitu, teman-teman bisa beli juga di aplikasi Surplus gitu ya. Oke, so kalau video ini membantu teman-teman Itizen buat nambah knowledge baru lagi, jangan lupa like dan komen, share videonya, dan juga subscribe channelnya. See you in the next video, bye-bye!